Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian beliau melanjutkan riwayat berikutnya, yaitu dari Imam Malik, dari Imam Yahya bin Sa'id, bahwa beliau mendengar Sa'id ibn al-Musayyib ditanya tentang hukum mengqadha Ramadan, ya apakah diqadha secara terpisah atau diqadha secara berindit-inditan. Maka Sayyidina Sa'id bin Musayyib mengatakan bahwa yang paling saya senangi adalah orang yang mengqadha puasa Ramadannya dengan tidak dipisah, wa ayyuwatara, dan juga untuk disambung puasanya, artinya tidak dipisah-pisah ketika mengqadha. Ini yang beliau sampaikan tadi, bahwa di dalam riwayat ini bukan mengulang, kata beliau, bukan mengulang riwayat yang sebelum-sebelumnya, tetapi Imam Malik sebagai seorang ulama, sebagai seorang mufti, sebagai seorang faqihul Hijaz, itu ingin memberikan pendapat, ingin mengutip pendapatnya sendiri dari pendapat yang sudah dikemukakan sebelum-sebelumnya, baik itu pendapat daripada Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, dan juga pendapat daripada Sayyidina Abu Hurairah, begitu juga pendapat daripada Sayyidina Sa'id ibn al-Musayyib. Nah, kenapa di sini disebutkan lagi beliau ingin mengutip pendapatnya sendiri, yaitu Imam Malik, tak dalam hal perkara orang yang memisah-misah, ya, untuk mengqadha puasa yang tertinggal di bulan suci Ramadan. Maka Imam Malik mengatakan di sini, falaisa alaihi i'adatun wa dzalika mujzi'un anhu ahabbu dzalika ilayya ayyutabi'ah. Jadi punya pendapat sendiri Imam Malik bahwa orang yang memisah-misahkan ya puasanya untuk mengqadha bulan puasa Ramadan yang tertinggal, tidak perlu mengulanginya. Tetapi saya senang kalau orang yang mengqadha ya puasanya yang tertinggal di bulan suci Ramadan, untuk dia ayyutabi'ahu, untuk dia mengqadhanya secara tidak memisah-misahkannya. Ini yang beliau sampaikan tadi. Kemudian beliau menyebutkan di sini as-saddu hadza al-irsal. Nah, kemudian beliau menyebutkan memang perbedaan ini wajar, kata beliau, ya. Bahkan dalam mazhab juga kami ada perbedaan ketika salat, misalnya kata beliau dalam mazhab kami itu juga antara orang-orang yang bermazhab Maliki yang ada di Mesir dengan yang di Maghribi sana berbeda juga. Misalnya kan kalau orang ini mazhab Maliki, kalau dia sholat itu ada yang al-qabdu. Al-qabdu itu berarti begini. Ya, kalau as-saddu itu membiarkan tangannya. Ini nanti kalian kalau di Mekah kalian akan lihat sebagian orang-orang bermazhab Maliki itu as-saddu atau al-irsal, itu yaitu tidak begini. Nah, tetapi kalau kita perhatikan sholat beliau kan seperti kita, salatnya tidak mengirsalnya. Nah, artinya ini juga berbagai macam perbedaan pendapat di antara mazhab Maliki juga, kata beliau. Bahkan ya kata beliau Imam Malik, nah ini Imam Malik sendiri yang beliau sebagai pendiri mazhab itu beliau irsal, beliau as-saddu, tetapi itu adalah amal daripada ahlul Madinah. Tetapi juga pendapat yang lain di dalam mazhab itu boleh as-saddu, karena di dalam riwayat yang mengatakan solat kemudian bersedekap, sedekap al-qabdu itu terdapat ada 18 hadis yang satu sama lain saling menguatkan tentang hukum al-qabdu itu, sehingga kita saksikan beliau, ya, di tengah-tengah beliau sebagai seorang yang bermazhab Maliki juga beliau al-qabdu qabidan yadaihi, beliau bersedekap kalau bahasa kita. Dan ini كانوا يقولون في رد هذا الزعم يقولوا قبض مالك حتى قبض. Nah, dan awal-awalnya kata beliau, awalnya Imam Malik itu awalnya sadd, artinya tidak bersedekap karena mengikuti ahlul Madinah, karena kita tahu mazhab Maliki itu dasarnya adalah amal ahlul Madinah. Tapi kemudian kata beliau di akhir umurnya, di akhir setelah sepuh Imam Malik itu kemudian bersedekap hatta qubidah, sampai beliau
meninggal dunia menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Awal-awalnya saja yang begini. Ini yang beliau sampaikan. Dan yang di dalam hadis berikutnya ini, man akala aw syariba fi Ramadan, barang siapa yang makan, pendapat Imam Malik ini, barang siapa yang makan atau minum di siang hari bulan Ramadan dalam keadaan sahian au nasian au makan min syamin wajibin. Beliau menjelaskan tadi perbedaan antara sahian dengan nasian. Ini artinya apa? Kata beliau, kalau sahian ini dia lupa, dan lupanya terus menerus sehingga dia tidak ingat sampai ada orang yang mengingatkannya baru dia ingat. Jadi lupanya sangat mendalam sekali lupanya. Itu. Sedangkan kalau orang yang nasian ini orang yang lupa, tetapi lambat laun kalau dia berusaha mengingatnya maka dia akan ingat, tidak butuh ada orang lain yang mengingatkannya. Ini perbedaan antara sahian dengan nasian. Sehingga dalam masalah solat juga demikian kata beliau. Bagaimana kalau orang ragu-ragu dalam hal ibadahnya, dalam hal solatnya, kemudian dia ingat setelah selesai ibadahnya, maka kalau kemudian dia lupa atau ragu-ragu begitu setelah selesai ibadahnya, maka itu tidak berpengaruh. Tetapi kalau ragu-ragunya ketika di tengah-tengah ibadah, ini yang berpengaruh. Artinya harus dia ulangi solatnya. Dia ragu-ragu apakah sah ibadahnya, solatnya, itu di tengah-tengah dia solat, maka itu muassir katanya, itu berpengaruh, harus dia ulang lagi. Tapi kalau ragu-ragunya ba'dal ibadah, setelah selesainya semua pekerjaan-pekerjaan ibadahnya, contohnya seperti selesai solat, maka itu tidak berpengaruh. Ini yang beliau sampaikan tadi, ya. Kemudian ini hukum orang yang makan di siang hari di bulan Ramadan karena lupa. Ini yang kami catat, ya, seperti dalam kita ketahui bersama, kalau ada orang kemudian makan karena lupa, nasian, ini lupa di siang hari bulan Ramadan, ya itu tidak membatalkan karena lupa, namanya lupa. Ya, lupa, baik sedikit maupun banyak dalam mazhab kita itu tidak membatalkan puasanya. Yang penting catatannya lupa. Karena apa? Karena makanan yang dia makan dalam keadaan lupa di siang bulan Ramadan itu adalah rizqun razaqahullah ta'ala. Itu adalah rezeki dari Allah. Alhamdulillah, rezeki dari Allah. Tapi dengan catatan lupa, ya. Dengan catatan